Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, cobalah Engkau tunda ajalku ini dalam waktu yang sedikit saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka pada saat itu aku akan bersedekah. Kalau aku diberikan tangguh, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini adalah penyesalan bagi mereka yang sudah tiba ajalnya. Pada saat ajal tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Bahkan untuk bertobat dari dosa pun tidak ada kesempatan. Karena Rasulullah katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum sekarat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk diri Al-Faqir dan juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beramal, senantiasa beraktivitas. Baik itu aktivitas amal itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Akan tetapi tentunya hendaknya kita ingat setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita itu tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah ya Rasulullah, beramallah kalian, berkaryalah kalian, maka ketahuilah sungguhnya amal kalian, karya kalian akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga disaksikan oleh Rasulullah dan juga kaum mukminin. Wa saturadduna ila alimul ghaibi wasyahadah. Akan tetapi ingat juga bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kita, aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di dalam beraktivitas, apabila datang seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya, maka hendaknya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali juga di hari Jumat ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju untuk salat, di mana dalam salat tersebut kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah aktivitas-aktivitas kita yang rutin kita lakukan. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena disyariatkannya kita salat 5 waktu setiap harinya, dan salat Jumat di hari Jumat ini tiada lain agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut tadi yang saya bacakan, tujuan daripada salat antara lain adalah dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Al-Quran ini, dan dirikanlah salat. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Al-Quran dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini adalah salah satu faedah dari salat, bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang salat tentunya dia akan malu menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali apabila dia melakukan kemungkaran. Kalau dia benar-benar mendirikan salat, bukan melaksanakan aktivitas salat yang sama sekali tidak memahami makna dan tujuan daripada salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika kita salat adalah agar supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Karena akhir dari ayat ini, di samping tujuan salat itu mencegah, atau efek dari salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Dan tujuan utama dari salat adalah untuk mengingat Allah.
Mengingat Allah ini adalah tujuan yang terbesarnya. Jadi didirikannya salat. Kita melaksanakan salat 5 waktu tiada lain agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingat kepada Allah, apakah dia di pasar, apakah dia sedang kuliah, apakah dia sedang bekerja di kantor, dia sedang menjabat, mengemban tugas, kalau dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Dia tahu juga Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikatnya untuk mencatat setiap aktivitas kita. Dia juga tahu bahwasanya dinding-dinding yang ada di ruangan tersebut nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, pandangannya, telinganya, bahkan kulit tubuhnya nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, mengabdilah kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan pelaksanaan salat ini bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari 5 waktu, 5 kali setiap hari, dan waktunya pun dibagi-bagi. Tidak bisa kita laksanakan salat sekaligus, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita gabung semuanya dalam satu waktu. Karena tujuan daripada didirikannya salat ini agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita bukan saja di rumah, kita akan keluar rumah, kita akan beraktivitas, kita akan berusaha. Tentunya waktu kita banyak digunakan untuk hal aktivitas tersebut. Oleh karena itu Allah bagi-bagi waktunya. Menjelang kita bangun tidur, kita sudah diperintahkan untuk salat subuh. Di tengah hari tatkala kita sedang aktifnya bekerja, diperintahkan untuk salat zuhur. Atau kalau hari ini salat Jumat, di sore hari saat-saat kita sedang lelah, kita diperintahkan untuk salat asar. Ketika maghrib terbenam matahari, kita perintahkan salat maghrib. Dan sebelum tidur nanti, ya, di malam hari, ya, di waktu isya, kita diperintahkan untuk salat isya. Dibagi-bagi waktunya ini tiada lain agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, sepenuh apapun aktivitas kita, hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa berada di dalam koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tatkala kita memiliki kesibukan mencari harta atau kesibukan kita dengan keluarga kita. Di dalam akhir surah Al-Munafiqun Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai kalian dibikin lalai oleh harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Kembali Allah ingatkan, jangan sampai itu semuanya, apakah harta, mencari harta, menumpuk harta, semuanya itu bukan dilarang mencari hartanya, tapi jangan sampai itu semuanya dapat melupakan kalian dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melupakan Allah ketika sibuk dengan harta dan keluarganya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang melakukan itu, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah ingatkan, ketika kita sibuk mencari harta tadi, Allah izinkan kita mencari harta, tapi tetap ingat kepada Allah. Dan Allah ingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalian diizinkan mencari rezeki. Bahkan setelah salat Jumat selesai, kalian bisa kembali diperintahkan oleh Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai salat Jumat, silahkan kalian beraktivitas lagi mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Akan tetapi setelah kita mendapatkan rezeki tersebut, Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi laula akhartani, maka pada saat itu dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, cobalah engkau berikan tunda kepadaku. Dia minta waktu yang asalnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya sibuk mencari hartanya, sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Ketika datang ajal, pada saat itu dia menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, cobalah engkau tunda ajalku ini dalam waktu yang sedikit saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka pada saat itu aku akan bersedekah. Kalau aku diberikan tangguh, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini adalah penyesalan bagi mereka yang sudah tiba ajalnya. Pada saat ajal tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Bahkan untuk bertobat dari dosa pun tidak ada kesempatan. Karena Rasulullah katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum sekarat. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak bakal Allah Subhanahu wa taala menunda satu jiwa kalau sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar supaya kita benar-benar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjaga aktivitas kita selalu dalam koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena setiap aktivitas kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita dan akan memperhatikan kehidupan kita, membantu kita ketika kita kesusahan, menolong kita ketika kita memohon pertolongannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu ta'ala barrun ra'ufur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayya'u dhilal asy-syarafil asli biwuddihi wa hubbihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.